Hingga di saat kejadian itu terjadi, ia pun dengan cepat pergi sembari mengingat akan prinsipnya bahwa selama Sherry berada di pandangannya, ia akan melindungi Sherry. Alah, ya puy. Dan episode 6 pun selesai. Oke, kita sampai di part ketiga dari drakor Crash Landing on You, yaitu episode 7, 8, dan 9. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan AirPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang indah dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman, kita lanjut ke dramanya. Selamat menonton, enjoy! Di episode 7 dimulai dari Jung Hyo yang tertembak bahkan sekarat dibuatnya. Alhasil Sherry meminta kunci mobil Kwang Bom agar bisa membuat Jung Hyo ke rumah sakit. Awalnya Kwang Bom enggan karena penerbangan untuk Sherry sebentar lagi. Namun karena tidak ada pilihan lain lagi, Sherry pun memutuskan untuk membawa Jung Hyo ke rumah sakit. Sialnya jalan menuju ke rumah sakit sedang dalam perbaikan. Tapi Sherry don't give a fuck serta menerobos jalan itu. Sampailah mereka di rumah sakit serta Jung Hyo langsung diberikan penanganan darurat. Sialnya karena Jung Hyo banyak kehilangan darah, mereka harus menemukan pendonor darah untuk Jung Hyo. Bahkan stok darah mereka habis. Dan karena Kwang Bom memberitahu kalau golongan darah dari Jung Hyo adalah O, ternyata Sherry memiliki golongan darah yang sama, sehingga Sherry akan mendonorkan darahnya agar Jung Hyo bisa selamat dari keperbedaan alam. Terlihat para atlet yang akan segera pergi ke Eropa, namun karena Sherry tidak datang, otomatis mereka tidak bisa menunggu lagi. Sehingga Sung Jung yang ada di sana bertanya di mana keberadaan Sherry jika ia tidak datang ke sana, serta meminta Subo untuk menghubungi Cholgang. Dan Cholgang ia pun mendapatkan info akan bawahannya yang terkena tembakan. Dan karena keberadaan Jung Hyo mencurigakan, ia pun meminta mereka untuk mencari keberadaan Jung Hyo. Pendonoran darah dari Sherry pun berhasil dilakukan dan Sherry menunggu kabar operasi yang dilakukan untuk Jung Hyo. Namun ketika ia melihat baju dari Jung Hyo, ia pun melihat foto dirinya yang disimpan oleh Jung Hyo. Alhasil membuatnya makin terharu karena Jung Hyo berkata sebelumnya ketika foto kalau mereka tidak boleh menyimpan kenang-kenangan satu sama lain. Tapi pada faktanya Jung Hyo menyimpan foto miliknya. Operasi dari Jung Hyo pun berhasil dilakukan dan meminta Sherry untuk menjaga Jung Hyo ketika ia sadar nanti. Hingga di malam harinya, Sherry pun curhat akan dirinya yang sepertinya mulai menganggap Jung Hyo spesial di hidupnya. Dari cara Jung Hyo memandangnya, memenuhi janji yang pernah diucapkan Jung Hyo, bahkan sampai melindunginya dari bahaya. Terlihat di saat Jung Hyo masih di Swiss dan mempertunjukkan skill pianonya. Namun ketika selesai, temannya memberitahu bahwa kakak dari Jung Hyo meninggal dan memintanya balik ke Korea Utara. Sudah pasti membuat Jung Hyo shock akan berita itu dan memutuskan untuk pindah lagi ke Korea Utara. Tepat di saat itu, terdapat seorang bocah yang bertanya akan piano milik Jung Hyo dan memintanya untuk memainkan piano itu untuknya. Sehingga Jung Hyo menuruti permintaan si bocah serta ia memainkan piano tersebut untuk terakhir kalinya berupa musik yang telah ia buat untuk kakaknya ketika ia bertemu lagi. Tapi itu hanya angan-angan saja. Jung Hyo pun akhirnya tersadar yang membuat Sherry senang akan hal itu. Namun Jung Hyo yang melihat Sherry ada di sana dan tidak ikut penerbangannya membuat Jung Hyo kesal akan hal itu karena ia sudah susah-susah membuat Sherry balik ke Korea Selatan, bahkan mengancam nyawanya sendiri. Tapi Sherry masih di sana dan berkata mau berapa kali Sherry merepotkan mereka. Awalnya Sherry ingin memberitahu alasannya kenapa ia tidak bisa pergi saat itu. Namun karena ia tidak ingin membuat Jung Hyo emosi saat ia baru sadar
sadar, ia pun memilih untuk pergi keluar serta memberitahu suster akan Jung Hyuk yang sudah sadar. Dokter pun memeriksa keadaan Jung Hyuk dan memberitahu bahwa Jung Hyuk sangat beruntung mempunyai Seri, karena kalau Seri tidak mendonorkan darahnya maka Jung Hyuk bisa meninggal, dan memberitahu bahwa Seri hanya menangis ketika Jung Hyuk belum sadar. Sudah pasti membuat Jung Hyuk merasa bersalah akan ucapannya karena ia sudah tahu alasan kenapa Seri tidak bisa balik ke Korea Selatan. Terlihat Seri yang menangis di luar dan hal itu dilihat oleh Jung Hyuk yang menyusul. Alhasil membuat Seri terkejut karena Jung Hyuk baru juga sadar kenapa ia ada di sana dan langsung mengajak Jung Hyuk untuk masuk. Namun Jung Hyuk meminta maaf akan perkataannya tadi karena ia tidak tahu alasannya, sehingga Seri menerima maaf itu dan memberitahu kalau ia memang ingin sekali balik ke Seoul, tapi ia tidak bisa saat itu dan ia juga harus melindungi Jung Hyuk. Alas ya boy anjing. Alhasil membuat keadaan menjadi larut ke dalam romantis tingkat tinggi sehingga Jung Hyuk langsung mencipok-cipok Seri. Wow. Dan Cholgang, ia pun melihat data pengambilan senjata yang sudah pasti ada nama Jung Hyuk di sana. Dan karena Jung Hyuk pasti terkena tembakan dari info yang ia dapat, ia pun meminta mereka untuk mencari keberadaan Jung Hyuk. Sehingga para tim penyadap langsung menghubungi berbagai rumah sakit yang ada untuk menemukan keberadaan Jung Hyuk. Dan Sung Jung, ia pun mencoba untuk menelpon Jung Hyuk, tapi teleponnya tidak aktif. Tepat di saat itu, Subo pun datang sehingga Sung Jung bertanya apakah Seri sudah ditemukan, dan Subo tidak tahu di mana Seri serta memberitahu akan Cholgang yang mengirim truk pembasmi untuk menghentikan Seri. Alhasil membuat Sung Jung terkejut karena Cholgang berniat untuk menghentikan Seri dengan cara membunuhnya dan tidak habis pikir akan hal itu. Dan di desa, Ibu Shodan dan Shodan pun pergi ke sana dengan tujuan membeli apartemen untuk pernikahan Shodan dan Jung Hyuk. Awalnya para wanita menolak karena ia tahu kalau mereka lah penghalang kisah cinta Seri dan Jung Hyuk. Namun karena Ibu Shodan ini orang kaya bahkan punya mall di Pyongyang, para wanita pun gampang sekali kena suap. Alhasil membuat si wanita langsung bersikap welcome, bahkan sampai mengantar mereka ke apartemen. Dan ketika mereka sampai di apartemen, sudah terjadi sebuah masalah berupa liftnya macet. Alhasil membuat mereka manual keluarnya. Bukan hanya itu, ada kulkas tapi isinya buku dan baju, dan paling parahnya ada kambing di toilet anjing, bahkan kandang ayam di balkon, sehingga Shodan memutuskan untuk pergi dan membiarkan ibunya yang mereviewnya sendiri. Tepat di saat itu sudah ada Sung Jung yang ke tempat Jung Hyuk, tapi Jung Hyuk masih belum ada kabar, dan Shodan ia pun pergi juga ke rumah Jung Hyuk sehingga Sung Jung menghampirinya dan bertanya kenapa Shodan ke sana. Shodan memberitahu kalau itu adalah rumah tunangannya, yang membuat Sung Jung terkejut karena tunangan Shodan adalah si Jung Hyuk, serta meminta Shodan menunggu di mobil aja karena Jung Hyuk tidak ada di sana. Balik lagi ke Jung Hyuk dan Seri. Ketika suster memeriksa Jung Hyuk, membuat keadaan menjadi canggung karena ternyata si suster melihat ada dua pasangan yang melakukan adegan pok-cipok tengah malam dan pelakunya sudah pasti mereka berdua. Alhasil membuat Jung Hyuk tidak bisa mengatur tensinya sehingga suster langsung meminta Jung Hyuk istirahat full. Hingga di saat suster sudah pergi, membuat mereka diam-diam baik kayak kebelet berak. Sehingga Seri memberikan 3 pilihan ke Jung Hyuk. Pertama, melupakan kejadian semalam dan bersikap biasa saja. Kedua, lupakan kejadian semalam dan jangan bahas lagi. Apa bedanya, cuk? Dan ketiga, jangan saling menekan dengan hal remeh. Dan Jung Hyuk memilih ketiga. Seketika membuat Seri kesal karena Jung Hyuk menganggap kejadian semalam bukan hal penting, bahkan langsung bersikap ngambek. Alhasil membuat Jung Hyuk bingung, tapi karena ia melihat bajunya yang dijahit Seri berupa bentuk sarangi, membuatnya tersenyum. Tepat di saat itu, ternyata bawahan Jung Hyuk datang menjenguk Jung Hyuk. Bahkan ternyata Jisoo sangat mengkhawatirkan Seri setelah mendengar berita tersebut. Tapi Jisoo bersikap seakan ia tidak khawatir. Ya, tipikal pria yang cuek tapi peduli lah. Namun ketika ia menemui Jung Hyuk, tiba-tiba Jung Hyuk sudah tidur. Sehingga Jisoo yang melihat
Melihat kaptennya seperti itu, merasa bingung. Perasaan Jung Hyuk jago dalam menghindar peluru, bahkan jarang gagal dalam bertugas. Kenapa sekarang Jung Hyuk bisa tepar seperti itu? Sungguh aneh sekali. Sehingga Seri yang paham langsung meminta mereka untuk balik, serta langsung membangunkan Jung Hyuk kalau mereka sudah balik. Seri pun bertanya, benarkah Jung Hyuk gagal menghindar? Dan jawabannya, ia tak berusaha untuk menghindar, karena jika ia menghindar maka Seri yang tertembak. Alhasil Seri meminta Jung Hyuk, lain kali jangan begitu ya motherfucker man. Anjing jadi kata bijer bangsat. Balik lagi ke Sungjung dan Shodan, dan karena Sungjung lapar, ia pun mengajak Shodan makan mie. Awalnya Shodan menolak, apaan makan mie? Ujung-ujungnya ia paling lahap memakannya. Sungjun pun bertanya bagaimana Shodan bisa bertunangan dengan Jung Hyuk, dan Shodan memberitahunya kalau ia dijodohkan sudah lama, bahkan bulan depan mereka akan menikah. Alhasil membuat Sungjung menyindir akan tunangan Shodan yang terciduk dengan wanita lain di hotel. Tapi Shodan membela hal itu karena mereka tidak ada hubungan spesial, sehingga Sungjung memberikannya wejangan kalau dijodohkan itu tidak bagus karena tidak merasakan jantung berdebar akan seseorang. Dan jika mau menikah, mereka harus mencintai satu sama lain dan merasakan hal-hal problematik pasangan, dari saling melengkapi, bertengkar, cemburuan, ngambekan, tidak bisa tidur karena bertengkar, saling memaafkan, dan hal-hal lainnya. Tapi ini sudah menetapkan tanggal nikah, tidak ada yang menarik dari hal itu. Balik lagi ke tokoh utama kita, hingga di saat mereka akan tidur, Jung Hyuk pun meminta Seri tidur di atas. Awalnya Seri mengira kalau mereka tidur bersama, tapi karena Jung Hyuk ingin tidur di bawah, Seri tidak membiarkan hal itu, sehingga mereka tidur bersama. Alhasil membuat mereka tidak bisa tidur akan hal itu. Tapi di tengah malam, Jung Hyuk yang masih belum bisa tidur, ia pun memandangi Seri dengan penuh rasa cinta yang begitu besar. Keberadaan Jung Hyuk pun sudah ditemukan oleh tim penyadap, sehingga Cholgang langsung pergi ke tempat Jung Hyuk beserta membawa pasukan. Dan Seri ia pun menghubungi Sungjung untuk memastikan apakah Sungjung sudah memberitahu ayahnya akan dirinya yang masih hidup, sehingga Sungjung akan menceritakannya, tapi ia ingin menjemput Seri dulu. Tepat di saat itu ternyata Cholgang beserta pasukannya sudah sampai di sana, sehingga Seri yang melihat Cholgang langsung bersembunyi. Cholgang pun langsung bertanya akan Jung Hyuk yang mengambil senjata, dan senjata yang diambil berupa senjata ketika berperang, dan itu sama dengan kejadian waktu itu, hanya untuk melindungi mata-mata dari Korea Selatan yang dimaksud Seri. Tapi Jung Hyuk berkata kalau Seri bukan mata-mata, dan punyakah Cholgang bukti kalau Seri adalah mata-mata? Yang ternyata Jung Hyuk tahu kalau Cholgang bertanya ke sepupu temannya akan Seri bukan dari divisi 11, yang dimana ia tahu itu dari Jenderal ketika habis makan bareng bersama keluarga Shodan. Jenderal sempat memberitahu sesuatu akan Cholgang yang mencari info tentang divisi 11, bahkan menjelaskan pasal akan mengulik info tentang divisi 11 itu dilarang. Seketika membuat Cholgang kesal dan berniat untuk menangkap Jung Hyuk. Namun sayang hal itu tidak bisa karena ayah Jung Hyuk datang ke sana. Alhasil membuat Cholgang ketar-ketir akan hal itu. Mampus anjing, dan memutuskan untuk balik ke markas. Hingga di saat Seri ingin kembali ke kamar Jung Hyuk, ternyata ibu Shodan dan Shodan datang ke rumah sakit. Alhasil Seri langsung bersembunyi dengan meminta bantuan ke pasien penggemar BTS. Ayah Jung Hyuk pun dibuat emosi dengan Jung Hyuk karena kenapa bisa badan keamanan ingin menangkap Jung Hyuk. Bahkan hal itu bisa menjatuhkan ayahnya jika Jung Hyuk membuat masalah. Seketika ibu Jung Hyuk membela Jung Hyuk, bukannya ayahnya menghibur Jung Hyuk yang habis terkena tembakan, bahkan hampir membuatnya beda alam. Ayahnya malah mementingkan jabatan dibandingkan keselamatan anak satu-satu mereka. Alhasil membuat ayah Jung Hyuk tidak bisa berkata-kata akan hal itu. Masuklah ibu Shodan dan Shodan yang khawatir akan keadaan Jung Hyuk. Tapi anjingnya ibu Shodan berkata yang tidak-tidak di sana. Kalau alasan ia memilih Jung Hyuk sebagai menantu karena Jung Hyuk di bidang seni beda dengan kakaknya. Seketika Shodan menghentikan perkataan ibunya dan meminta maaf akan hal itu. Tapi ketika ia melihat baju Jung Hyuk berisi jahitan dari Seri, membuatnya pasti Seri yang merawat Jung Hyuk. Hingga di saat Cholgang sudah balik, pasien pun bertanya akan Seri yang logatnya sangat selatan sekali. Bahkan bertanya siapa biasnya di BTS, sehingga Seri memberitahu bahwa Jung Hyuk orang favoritnya, padahal Jung Hyuk bukan member BTS. Tepat di
saat itu datang Sung Jung sehingga Seri pergi bersama dengan Sung Jung. Shodan pun berbincang akan Jung Hyuk tentang Seri. Alhasil Jung Hyuk jujur bahwa ia menyukai Seri, bahkan merasa kalau pernikahan mereka sepertinya harus dibatalkan. Tapi Shodan tetap ingin menikah serta langsung mengajak ibunya untuk memilih gaun pernikahannya. Dan Seri dengan Sung Jung pun membawa Seri ke villa tempat ia tinggal. Namun ketika sampai, Seri langsung bertanya, sudahkah Sung Jung menghubungi keluarganya? Dan Sung Jung sudah pasti berbohong akan hal itu, bahkan beralasan kalau keluarga Seri mulai mencari cara diam-diam agar Seri bisa balik dan memintanya bersantai saja. Terlihat acara pemegang saham dilakukan dan ayah Seri dengan terpaksa memberitahu bahwa Seri dinyatakan meninggal sehingga penerus perusahaan akan digantikan oleh Sehyung. Alhasil berita tentang Seri meninggal tersebar yang membuat Sujan shock akan hal itu. Balik lagi ke Korut, ibu Shodan pun mengajak Shodan ke tempat desainer terbaik di sana. Namun ketika ia melihat sebuah majalah model dan melihat ada Seri di sana, seketika ia langsung pergi menghampiri Jung Hyuk untuk bertanya akan hal itu. Dan karena Seri belum balik, Jung Hyuk pun meminta bantuan dokter agar ia bisa memeriksa CCTV dan menemukan kalau Seri pergi bersama Sung Jung, bahkan menghubungi jenderal untuk melacak mobil dari platnya. Namun jenderal tidak bisa menemukannya karena itu adalah plat palsu. Tapi ia memperkirakan kalau lokasinya di sebuah tempat yang sulit ditemukan. Balik lagi ke Seri, ia pun ingin meminjam HP Sung Jung untuk menelpon Jung Hyuk karena ia tidak mengabarinya. Tapi Sung Jung berkata kalau Seri tidak membutuhkan Jung Hyuk lagi. Jung Hyuk pun dengan nekat ingin mencari Seri padahal dirinya belum 100% pulih. Tapi di saat itu Shodan datang dan langsung bertanya apakah nama orangnya adalah Seri. Sung Jung pun menghasut Seri kalau Seri tidak membutuhkan Jung Hyuk lagi karena jika Seri masih bersama dengan Jung Hyuk, bukan nyawa Seri aja yang bahaya melainkan Jung Hyuk sendiri. Apalagi asal Seri dari Korea Selatan dan Jung Hyuk memang tinggal di sana dan akan seterusnya seperti itu. Shodan pun bertanya alasan Seri bisa ada di sana padahal ia dari Korea Selatan. Bahkan Jung Hyuk menyembunyikannya. Apa yang akan terjadi jika Jung Hyuk ketahuan? Ia bisa kehilangan segalanya termasuk nyawanya. Terlihat ketika Seri masih berkencan dengan seorang artis. Seri pun bertanya tahukah dia tentang musik piano yang ia mainkan karena Seri mendengar musik piano itu di Swiss tapi ia tidak tahu judul dan artis dari pembuatnya siapa. Bahkan musik itu membuatnya masih bertahan sampai sekarang dan mengurungkan dirinya untuk budir saat mendengarkan musik itu. Yang ternyata musik itu adalah musik yang dimainkan oleh Jung Hyuk untuk kakaknya di Swiss untuk terakhir kalinya. Dan episode 7 pun selesai. Lanjut episode 8. 말해보십시오. Di episode 8 dimulai dari Shodan yang bertanya akan Jung Hyuk yang masih menyukai Seri walaupun Jung Hyuk tahu kalau hal itu bisa membahayakan nyawanya. Begitupun dengan Sung Jung yang menghasut Seri kalau Seri dan Jung Hyuk memang tidak bisa bersatu bagaimanapun itu. Dan Jung Hyuk tidak peduli dengan nyawanya, yang penting Seri selamat sampai balik ke Korea Selatan. Bahkan tidak peduli akan ancaman dari Shodan. Sudah pasti membuat Shodan sedih akan hal itu. Jung Hyuk pun langsung meminjam mobil rumah sakit untuk mencari keberadaan Seri. Namun karena Jung Hyuk benar-benar belum pulih, membuatnya tidak fokus bahkan hampir jatuh ke jurang. Hingga keesokan harinya bawahan Jung Hyuk pun menjenguk Jung Hyuk dan karena HP Jung Hyuk sudah dibenerin, tiba-tiba terdapat telepon dari Sung Jung untuk memberitahu kalau Seri aman dengannya. Jadi Jung Hyuk tidak usah mencari Seri lagi. Alhasil Chisuya merasa kalau Seri balik ke kekasihnya yaitu Sung Jung. Jung Hyuk langsung membantah dengan keadaan kesal kalau mereka batal tunangan jadi tidak ada hubungan apa-apa. Seketika membuat Jisoo bingung kenapa Jung Hyuk sampai meneriakinya. Dan karena suara dari Jung Hyuk keras tadi membuat pasien pecinta BTS ini terganggu. Namun karena ia melihat nama pasiennya yaitu Jung Hyuk, seketika membuatnya paham dan bertanya di mana Seri. Karena Seri sebelumnya berkata kalau ia bucin dengan Jung Hyuk, bahkan coga.
Cogan, anjing Cogan. Alhasil membuat mereka bingung apa itu bucin dan apa itu Cogan. Sudah pasti juru pengarti yaitu Jumyo memberitahu kalau bucin itu orang yang paling dicintai dan Cogan adalah orang tampan dan pemberani. Seketika Junghyo yang mendengarnya dibuat senyum-senyum sendiri akan hal itu, sehingga makin membuat Jisoo bingung. Tadi Junghyo kesal kenapa sekarang senang, bahkan merasa kalau Junghyo tertembak di kepalanya juga, makanya ia bisa seperti itu. Sedangkan Shodan, ia yang bersama dengan paman dengan ibunya yang sedang mempersiapkan apartemen untuk Shodan. Shodan masih sedih akan hubungannya dengan Junghyo, sehingga ibunya yang melihat Shodan seperti itu dibuat khawatir dengannya. Balik lagi ke Seri, Suba pun datang yang membuatnya terkejut kok ada Seri di sana dan langsung berbincang dengan Sungjung kalau hal ini bisa melanggar etika bisnis mereka dengan Choga. Namun karena Sungjung sudah mengucapkan uang, Subo langsung membiarkan hal itu. Tepat di saat itu, Shodan menelpon Sungjung sehingga mereka bertemu. Shodan pun bertanya akan hubungan Sungjung dengan Seri. Bahkan Shodan berniat untuk melaporkan Seri. Alhasil membuat Sungjung terkejut dan tidak membiarkan hal itu dengan cara membicarakannya baik-baik karena ia punya rencana. Junghyo pun sudah keluar dari rumah sakit karena dirinya sudah pulih. Serta ia langsung pergi ke tempat PLN untuk bertanya arus listrik di sebuah villa. Sehingga ia mendapatkan lokasi tersebut serta langsung mengikuti kabel listrik untuk menemui villanya. Dan Seri, ia yang masih sedih pun teringat akan ruangan hotel yang ada penyadapnya. Alhasil ia langsung mencari di berbagai sisi dan benar saja ia menemukan beberapa alat penyadap di sana dan langsung menginfokannya ke Sungjung. Alhasil membuat mereka terkejut dan dari mana Seri bisa tahu hal itu. Namun Seri mengalihkannya berupa rencana apa yang memungkinkan Seri bisa balik ke Korea Selatan. Awalnya Subo mempunyai ide berupa kapal ke kapal, tapi Seri sudah pernah melakukan itu jadi tidak berguna. Namun Sungjung punya ide berupa menikah dengannya agar Seri bisa dapat paspor luar negeri. Sehingga Seri berkata, "Kau gila?" Dan itu sebenarnya masuk akal untuk dilakukan. Bahkan ternyata Sungjung sudah mempersiapkan dokumennya. Dan di rumah Jungyo, para bawahannya yang sedang membersihkan rumahnya didatangi oleh ibu Shodan. Namun karena Junghyo tidak ada, ia pun makan-makan dan minum-minum bersama pasukan Junghyo. Namun Jisoo mudah sekali terhasut untuk membuka mulut akan Junghyo, sehingga mereka mencoba menghentikannya. Namun Jisoo tetap saja memberitahu hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dikasih tahu. Hingga di malam harinya Junghyo pun sampai di villa tersebut. Namun karena banyak pengawal yang berjaga, ia pun menggunakan skill asasinnya untuk menyelinap di sana. Dan Seri, ia pun diajak makan oleh Sungjung. Bahkan Sungjung sangat tahu apa kesukaan dari Seri. Namun Seri malah teringat kesederhanaan memakan kerang dan soju yang lebih menyenangkan daripada hal itu. Bahkan di saat itu Sungjung langsung melamar Seri dengan menggunakan cincin karena ternyata Sungjung benar-benar serius mengajaknya menikah serta langsung memasangkan cincin itu. Dan Junghyo, ia pun berhasil sampai di kelistrikan dan langsung memadamkan lampu. Alhasil membuat Sungjung terkejut, bahkan Junghyo berhadapan dengan pengawal di sana. Sehingga Seri yang melihat Junghyo yang berkelahi padahal Junghyo habis kena tembakan membuatnya sangat khawatir dan ingin menghampirinya. Namun Sungjung kembali menghasut Seri, bahkan memberitahu kalau identitas Seri sudah diketahui oleh Shodan. Bisa saja Shodan melaporkan hal itu dan mengancam nyawa Junghyo. Seketika membuat Seri bimbang sebimbang-bambangnya. Hingga di saat Junghyo berhasil menumbangkan pengawal, Seri datang menghampiri Junghyo. Junghyo pun datang untuk menjemput Seri, tapi karena Seri tidak mau membuat Junghyo makin celaka karenanya, ia pun langsung meminta Junghyo untuk tidak lagi menemuinya dan ia akan pergi bersama Sungjung. Terlebih lagi, ia akan menikah dengan Sungjung agar bisa pergi dari sana. Sehingga Junghyo paham sembari mengusap air mata Seri, bakal langsung pergi dari sana. Sudah pasti air mata Seri tak terbentung lagi akan hal itu, bahkan meminta Sungjung membiarkannya sendiri. Dan di kesedihannya, ia pun dibuat
overthinking akan Junghyuk yang balik dengan salju terus turun. Bagaimana nanti kalau Junghyuk pingsan di jalan? Alhasil ia pun menggunakan mobil Sungjung untuk pergi mengantar Junghyuk. Bertemulah ia dengan Junghyuk sehingga Junghyuk langsung memeluk Seri dengan erat, tak peduli apa yang dikatakan oleh Seri. Sedangkan Sungjung ia pun masih dibuat kesal akan Seri yang pergi. Namun Subok merasa kalau Seri tidak mungkin pergi jauh karena ternyata mobil yang digunakan Seri bensinnya habis. Bahkan hal itu bisa membuat mereka mati kedinginan. Dan karena salju terus turun tanpa hentinya, Junghyuk pun langsung mengajak Seri ke sekolah dekat sana agar mereka bisa menghangatkan diri. Sedangkan Cholgang ia pun bertemu dengan direktur militer. Ya, karena direktur militer memiliki kuasa untuk melawan direktur Biro Politik Umum aka ayah Junghyuk, sehingga ia mengambil kesempatan itu berupa memberitahu kalau Junghyuk menyembunyikan wanita dari selatan dan hal itu bisa menjatuhkan direktur Biro Politik Umum. Alhasil direktur militer meminta Cholgang membawa hidup-hidup Seri jika perkataan Cholgang benar adanya, sehingga Cholgang langsung mencari di mana keberadaan Seri, dimulai dari CCTV rumah sakit. Dan karena Junghyuk sempat melihatnya, membuat Cholgang kesal karena Seri bersama dengan Sungjung. Dan Sungjung ia pun menelpon Shodan untuk menginfokan kalau rencananya ternyata gagal. Dan sekarang giliran Shodan balik lagi ke Seri bersama dengan Junghyuk. Junghyuk pun bertanya akan realkah kalau Seri akan menikah dengan Sungjung, sehingga Seri menjelaskan kalau nikahannya cuma di atas kertas saja. Tapi Junghyuk tetap tidak terima akan hal itu, dan Seri memberitahu bahwa ia mencemaskan hidup Junghyuk dan ia tidak ingin Junghyuk celaka karena dirinya, makanya ia melakukan hal itu. Sedangkan Manbuk ia yang lagi minum di luar dihampiri oleh istrinya serta menenangkan Manbuk bahwa ini bukan salahnya karena Manbuk cuma menjalankan tugas. Alhasil Manbuk bertanya, ingatkah istrinya dengan Muhyo? Ia membiarkan Muhyo tewas dan memberitahu kalau adik dari Muhyo adalah Junghyuk. Oleh sebab itu, jika terjadi sesuatu dengan Junghyuk, maka ia tidak bisa tetap hidup. Hingga di saat Junghyuk sudah tertidur, Seri yang mengecek suhu tubuh Junghyuk. Ternyata Junghyuk demam serta langsung memberikan senderan agar Junghyuk tetap hangat. Terlihat ketika Junghyuk akan pergi ke Swiss untuk menjadi seorang pianis, yang dimana ia memberikan hadiah ke kakaknya berupa sebuah jam. Tapi ketika ia akan pergi, entah kenapa tiba-tiba kakaknya menghilang dari sana, dan itu adalah mimpi dari Junghyuk serta terbangun dari tidurnya, sehingga Seri langsung mengajak Junghyuk pulang karena suhu tubuh Junghyuk tinggi. Dan di lain tempat ternyata Shodan bertemu dengan ayah Junghyuk dengan niatan memberitahu sesuatu yang sudah pasti itu berkaitan tentang Seri. Sedangkan Sungjung ia pun tiba-tiba didatangi oleh Cholgang, bahkan langsung menggeledah rumahnya. Tapi untungnya Seri sudah pergi bersama dengan Junghyuk. Bahkan Cholgang tidak segan-segan bisa mengakhiri hidup Sungjung. Dan di rumah Junghyuk, para tentara yang sudah bangun pun dibuat kesal akan Jisoo karena ketika ia mabuk, ia memberitahu semuanya ke Ibu Shodan, bahkan meminta Ibu Shodan mencatat hal itu. Yang ternyata Ibu Shodan juga mabuk kala itu, bahkan tidak ingat apa yang dikatakan oleh Jisoo. Sehingga Shodan yang melihat ibunya seperti itu bertanya apa yang ingin diketahui oleh ibunya, dan ibunya memberitahu bahwa ia ingin tahu apakah hubungan Shodan dan Junghyuk baik-baik saja dan sangat berharap kalau hubungan Shodan membuatnya bahagia. Sehingga Shodan menenangkan ibunya bahwa semuanya baik-baik saja. Balik lagi ke Junghyuk dan Seri yang sudah sampai di rumah serta meminta Junghyuk istirahat dan ia tidak akan pergi kemana-mana. Sehingga Manbuk yang mendengar percakapan mereka dibuat senang akan hal itu. Bahkan ketika Cholgang menelpon, ia berada di pihak Junghyuk dan memberitahu kalau Junghyuk belum balik. Namun Cholgang agak ragu akan perkataan Manbuk dan meminta prajurit pergi ke desa. Seri yang keluar rumah pun membuat semua wanita terkejut karena Seri sudah balik, serta langsung cerita akan Shodan yang membeli apartemen untuk pernikahannya dengan Junghyuk. Dan Seri sudah tahu akan hal itu dan tujuan ia balik karena ia ingin memberikan hadiah kepada mereka. Namun karena Seri tidak ada uang, bagaimana ia memberikan hadiah? Seri masih mempunyai cincin pemberian Sungjung dan langsung pergi ke pegadaian. Awalnya ia tidak bisa karena cuma segitu uang yang ia punya, sehingga Wolsuk mempunyai ide dan memberitahu sesuatu ke si pengadai. Bahkan cincin tersebut akan ditukar dengan semua barang yang ia
ia punya. Dan hal itu berhasil sehingga mereka panen besar akan hal itu. Bahkan jam tangan yang dimana itu milik Muhyo berencana menjadikannya hadiah Natal untuk Junghyo. Dan di Korea Selatan, Changsi dan Suchan pun masih tetap berusaha mencari Seri dari rekaman suara itu. Namun karena polisi tidak mau membantu, mereka pun mencari cara berupa keluarga Seri dari kakaknya yang sudah pasti tidak mungkin karena Seri tidak akrab dengan kakaknya, kepada ibunya, dan hal itu agak ragu karena itu ibu tirinya. Dan cara satu-satunya adalah ayah Seri, sehingga ia langsung menemui ayah Seri untuk memberitahu hal tersebut. Namun sayang, itu adalah Sehyeong yang membuat Sehyeong curiga dengan mereka. Tapi karena ayah Seri datang, Suchan langsung ingin memberitahu sesuatu ke ayah Seri. Tapi hal tersebut dihadang oleh bodyguard Sehyeong dan Changsi ikut bersuara agar ayah Seri mau mendengarkan mereka. Dan hal itu berhasil dilakukan. Balik lagi ke Junghyo, ia yang bangun pun sudah melihat pohon Natal yang dihias oleh Seri sendiri. Namun di saat itu terdapat panggilan dari nomor misterius dan itu adalah Seri. Namun Seri terdengar seperti disandra oleh seseorang, bahkan terlihat ketakutan. Dan benar saja kalau Seri diculik, bahkan sudah ditodong pistol sembari memberitahu kalau ia sudah pergi dari sana dan akan pergi bersama dengan Sungjung. Sehingga Junghyo yang mendengarnya dibuat terkejut dan tidak terima akan hal itu karena ia ingin menyampaikan sesuatu sembari menyusul Seri. Namun ketika Seri berkata ia mencintai Junghyo, 사랑해요. suara tembakan berbunyi. What? Nani? Seketika Junghyo yang mendengarnya menangis akan hal itu. Terlihat 1 tahun yang lalu di mana ketika malam Natal, Seri dan karyawan lainnya masih bekerja tanpa libur. Sehingga Changsi merasa kalau Seri terlalu kejam dan Seri merasa kalau mereka tidak perlu merayakan Natal karena menurutnya Natal seperti ulang tahun seseorang. Kenapa ia harus repot-repot? Dan Seri jilat ludah sendiri karena sekarang ia merayakan Natal bersama dengan Junghyo, bahkan sampai repot-repot mendekorasi pohon Natal. Namun ketika ia akan balik, bahkan sudah siap dengan hadiahnya, tiba-tiba terdapat seseorang yang langsung menculik Seri. Dan episode 8 pun selesai. Lanjut episode 9. 사람이 참. Di episode 9 dimulai dari Seri yang diculik serta si penculik meminta Seri menghubungi Junghyo sesuai dengan perintahnya. Alhasil Seri melakukan hal itu sehingga Junghyo yang ingin pergi menyusul Seri yang mengucapkan aku mencintaimu membuat si penculik menahan Seri dan pistolnya tidak sengaja tertembak ke atas. Namun Junghyo yang merasa kalau tembakannya ke Seri membuatnya shock akan hal itu serta mencoba untuk menelponnya lagi. Namun teleponnya tidak dijawab. Dan untuk memastikan apakah benar ia bersama dengan Sungjung mencoba untuk menelponnya. Tapi teleponnya tidak dijawab juga. Bahkan vilanya sudah tidak ada kehidupan yang berarti Seri tidak bersama dengan Sungjung. Tepat di saat itu ia pun mendapatkan panggilan telepon dari Yong-e agar Junghyo balik. Yang ternyata Cholgang beserta pasukannya menggeledah rumah Junghyo untuk menangkap Seri. Yang sudah pasti yang menculik Seri bukanlah Cholgang. Bahkan tanaman yang diberikan Seri untuk Junghyo sudah hancur karenanya. Hingga di saat Cholgang bertanya di mana Seri, bahkan memanas-manasi Junghyo kalau Cholgang bisa saja sampai menghajar Seri habis-habisan, membakar kulitnya dengan listrik untuk berkata jujur. Sudah pasti membuat Junghyo emosi dan langsung mengajar Cholgang. Namun sayang karena Junghyo menyerang atasannya membuatnya dipenjara kan hal itu. Sedangkan Seri ia pun mencoba untuk tenang berupa memikirkan hal yang membuatnya bahagia. Dan yang hanya di pikirannya hanya Junghyo seorang. Baik ketika Junghyo memperhatikannya, selalu berkata baik-baik saja padahal situasinya lagi kacau dan hal-hal lainnya yang membuat Seri menangis akan hal itu. Begitupun dengan Junghyo yang sangat amat khawatir dengan keadaan Seri. Seri pun sampai di sebuah tempat dan ia dikurung di sana serta terdapat CCTV yang mengawasi pergerakan
katakan Seri. Sedangkan Junghyuk, para tentara yang lain pun menjenguk Junghyuk. Bahkan mereka menceritakan kalau Jisoo memberitahu semuanya kepada ibu Shodan, sehingga Junghyuk ngeh kalau sebelumnya Shodan sempat mengancamnya. Alhasil ia pun ingin bertemu dengan Shodan untuk bertanya di mana keberadaan Seri dan merasa kalau ayahnya yang menculik Seri yang sempat Shodan perbincangkan dengan ayahnya, sehingga Shodan mengiyakan perkataan Junghyuk. Alhasil membuat Junghyuk meminta Shodan untuk memberitahu ayahnya jika Seri terluka sedikit pun ia akan kehilangan putra satu-satunya. Sudah pasti membuat Shodan sedih karena bukannya berhasil membuat Seri dan Junghyuk pisah, tapi malah makin membuat Junghyuk tidak bisa lepas darinya. Sedangkan di lain tempat, Upil pun menemui ayahnya untuk memberitahu barang yang sempat dijatuhkan oleh Seri sebelumnya. Karena ketika Seri diculik, ada Upil yang melihat hal tersebut serta menemukan hadiah untuk Junghyuk. Melihat hadiahnya berupa jam tangan milik Muhyo membuatnya terkejut akan hal itu dan langsung menyimpan jam tersebut dengan sangat baik. Dan tentara lain, ia pun melaksanakan permintaan Junghyuk untuk menyebar rumor kalau dirinya adalah anak dari Biro Politi Umum. Dan hal tersebut berhasil dilakukan, tapi Jisoo agak ragu akan benarkah Junghyuk anak dari Biro Politi Umum, dan berita tersebut terdengar di telinga ibu-ibu yang membuat mereka terkejut akan hal itu. Hingga di malam harinya mereka pun mendapatkan keadaan darurat di perbatasan akan mata-mata, sehingga kolonel senior akan mengurus hal itu. Tapi ketika ia ingin pergi, Yong-e yaitu istrinya bertanya akan kenapa Junghyuk seberani itu kepada atasannya, bahkan berani menangani kasus truk tersebut. Bahkan pernahkah ia bertemu dengan direktur Biro Politi Umum? Alhasil membuat kolonel senior kepo siapa orang yang bisa membuatnya bertemu dengan orang yang paling penting di sana. Seketika Yong-e memberitahu kalau Junghyuk lah orangnya, karena Junghyuk anak dari direktur Biro Politi Umum, dan meminta suaminya untuk segera membebaskan Junghyuk. Balik lagi ke Seri, ia pun dibawa oleh seseorang dan benar saja yang menculik Seri adalah ayah dari Junghyuk. Namun Seri yang tidak tahu merasa kalau itu adalah ayahnya Shodan. Makanya ia diculik karena merusak hubungan anaknya. Alhasil ayah Junghyuk bertanya kenapa Seri bisa di sana bahkan tinggal bersama dengan anaknya, sehingga Seri menjelaskan kalau ia mengalami kecelakaan karena badai dan bertemu dengan Junghyuk yang mau menyembunyikannya. Bahkan alasan Junghyuk mau menyembunyikannya karena Seri sempat mengancam. Ia membuat Junghyuk memiliki pilihan yang sulit, sehingga ayahnya paham dan hanya sekedar itukah hubungan Seri dengan Junghyuk. Tapi Seri berkata jujur kalau sebenarnya ia sangat menyukai Junghyuk. Sudah pasti membuat ayahnya terkejut. Bahkan Seri meminta bantuan ke ayah Junghyuk untuk memulangkannya ke Korea Selatan karena ayah Junghyuk punya kekuasaan di sana. Dan jawabannya, Seri dibawa kembali ke tempat awal ia di sana. Tepat di saat itu, Seri pun diberikan makanan. Awalnya Seri berniat untuk mogok makan, tapi di saat itu datang ibu Junghyuk menghampiri Seri, bahkan memberitahu kalau mereka terpaksa melakukan itu. Namun di saat itu Seri bertanya akan keadaan Junghyuk karena ia tidak ingin membuat Junghyuk makin terlibat masalah olehnya. Seketika ibu Junghyuk membawa Seri pergi ke sebuah kamar yang dimana itu adalah kamar dari Junghyuk. Alhasil Seri yang melihat kamarnya sangat familiar dibuat ngeh kalau ibu Shodan beda bentukannya, membuat Seri terkejut karena itu adalah ibu Junghyuk. Ayah Junghyuk pun melihat berita tentang Seri dan terkejut karena Seri adalah anak konglomerat, bahkan dianggap tewas karena menghilang. Tapi mereka tidak bisa memulangkan Seri karena hal itu membuat berita gempar. Dan karena direktur militer mulai melakukan pergerakan untuk menurunkan Biro Politi Umum, mereka harus segera mengatasi hal ini. Namun ayah Junghyuk tidak bisa melakukannya sekarang karena ibu Junghyuk ingin Seri tidur di sana. Dan karena Seri tidak bisa tidur, ia pun melihat-lihat di sana baik foto masa kecil Junghyuk, bahkan cita-cita Junghyuk kecil berupa menjadi seorang pianis kelas dunia. Dan karena Seri melihat ada piano di sana, ia pun memainkan piano tersebut dengan musik yang membuatnya masih hidup sampai sekarang. Hingga keesokan harinya, kolonel senior pun bernegosiasi kalau itu kesempatan mereka bisa bertemu dengan direktur Biro Politi Umum, kalau Junghyuk yaitu anaknya bisa dibebaskan. Alhasil Junghyuk berhasil keluar dari sana. Namun di saat itu ia meminta bantuan ke
kolonel senior. Hingga di saat ia balik ke rumah, Yong-e dan ibu lainnya ternyata sudah menyiapkan makanan untuk kedatangan Jung-hyo. Tapi karena Jung-hyo pergi ke suatu tempat, membuat kolonel senior bingung dengan bantuan dari Jung-hyo. Dan Seri, ia pun diberikan makanan oleh ibu Jung-hyo, yang membuat Seri kagum karena pasti jago memasak dari Jung-hyo diturunkan oleh ibunya. Bahkan kebaikan hatinya juga, sehingga ibunya dibuat terkejut karena semenjak kepergian kakaknya, Jung-hyo sikapnya langsung dingin dan tidak mau ditemani siapapun. Dan bersyukur karena Jung-hyo balik lagi berkat Seri. Sampailah Jung-hyo di rumah dan bertanya di mana keberadaan Seri kepada ayahnya. Awalnya Seri berniat untuk sembunyi karena ia tidak ingin menyusahkan Jung-hyo lagi. Tapi ibu Jung-hyo meminta Seri tetap untuk di sana. Jung-hyo pun masih bertanya di mana keberadaan Seri, bahkan sampai berkata kalau ia tidak mau kehilangan orang yang ia kasihi untuk kedua kalinya. Sudah cukup ia kehilangan kakaknya, tapi kalau sampai ia kehilangan Seri, ia akan hidup di neraka sampai dirinya mati. Alhasil membuat ibunya tidak kuat mendengar hal itu dan langsung menunjukkan Seri. Seketika membuat Jung-hyo tenang karena Seri baik-baik saja, sehingga mereka saling mengkhawatirkan satu sama lain di sana. Dan ayahnya, what the fuck, men, berat ini masalah. Anakku jatuh cinta dengan wanita dari selatan, anjing. Ayah Jung-hyo pun langsung mengomeli Jung-hyo karena meneriakinya tadi, sehingga Seri meminta Jung-hyo meminta maaf ke ayahnya, serta Jung-hyo yang menyembunyikan Seri karena hal itu bisa membahayakan keluarganya juga. Tapi Jung-hyo berkata kalau ini adalah salahnya. Alhasil membuat ayahnya bingung. Tadi katanya Seri yang salah karena mengancamnya, tapi kenapa sekarang Jung-hyo? Yang ternyata Jung-hyo memang sengaja tidak melaporkannya karena ia tidak percaya dengan badan keamanan. Bisa saja Seri disakiti, digunakan, bahkan menghilang, aka di-kill. Alhasil membuat Seri terharu akan hal itu, sehingga ayahnya yang melihat anaknya mode bucin meminta mereka untuk pergi. Tapi ibunya mengajak mereka untuk makan bersama. Sedangkan di lain tempat, Shodan yang minum-minum dihampiri oleh Sungjung, sehingga Shodan menceritakan awal ia kenal dengan Jung-hyo, yang dimana dulu ia satu sekolah dengan Jung-hyo. Bahkan Jung-hyo adalah murid paling populer di sana dan banyak yang menyukainya termasuk Shodan sendiri. Alhasil Shodan pun sering berpapasan dengan Jung-hyo berharap kalau Jung-hyo mengingatnya. Dan ketika ia dijodohi oleh keluarganya bersama dengan Jung-hyo, Shodan pun pergi ke Swiss untuk bertemu dengannya. Namun Jung-hyo seperti baru pertama kali bertemu, padahal ia sudah sering melihatnya dulu. Bahkan ia duluan menyukai Jung-hyo dibandingkan Seri, sehingga Sungjung menjelaskan kalau itu tidak penting siapa yang bertemu, bahkan suka duluan. Namun karena Shodan kebanyakan minum, ia pun dibuat mabuk. Seketika membuat Sungjung kerepotan dan sampai mengantar Shodan ke rumahnya. Sudah pasti membuat ibunya terkejut kenapa Shodan seperti itu dan bersama dengan pria tak dikenal. Hingga di saat Sungjung berhasil pergi dari sana, ia pun mendapatkan telepon dari seseorang. Balik lagi ke Seri, ia pun dihampiri oleh Jung-hyo, dan karena ia melihat impian Jung-hyo berupa menjadi seorang pianis, ia pun bertanya, tahukah Jung-hyo dengan musik ini? Yang dimana musik itu adalah musik buatan Jung-hyo sendiri. Seketika membuat Jung-hyo terkejut dari mana Seri tahu musik itu. Dan Seri menjelaskan kalau ia mendengarkannya di sungai Swiss dan Jung-hyo menyebut nama sungainya. Alhasil membuat Seri terkejut dari mana Jung-hyo tahu. Seketika Jung-hyo memainkan musik itu dan menjelaskan kalau ia membuatkan musik itu untuk kakaknya. Namun ia mendapatkan kabar akan kakaknya sudah meninggal. Ia memainkan lagu itu untuk pertama dan terakhir kalinya di dekat sungai Swiss. Sudah pasti membuat Seri terkejut karena selama ini musik yang membuatnya hidup sampai sekarang adalah musik buatan Jung-hyo. Dan secara tidak langsung Jung-hyo menyelamatkannya saat itu. Tapi di saat itu Jung-hyo memberitahu bahwa Seri akan pulang. Terlihat ketika Chogang menemui direktur militer karena ia menemukan info kalau direktur politik umum membawa Seri ke tempatnya. Alhasil mereka langsung UTW ke tempatnya dan ingin melakukan penggeledahan di sana. Sehingga ayah Jung-hyo menerima penggeledahan itu. Mereka pun mulai mencari keberadaan Seri. Dan tentara yang lain dibuat bingung karena mereka melakukan pergantian darurat di perbatasan. Karena ternyata bantuan yang diminta oleh Jung-hyo berupa ia dan kompinya ke pergantian darurat.
darurat. Chogang pun tidak menemukan keberadaan Seri di sana karena Seri sudah pergi bersama dengan Junghyo ke garis perbatasan untuk memulangkan Seri. Oleh sebab itu, ia meminta pergantian darurat. Terlebih lagi, mereka tahu tempatnya, apalagi mereka yang berjaga di sana. Jadi sangat mudah untuk memulangkan Seri dengan aman. Dan karena Seri tidak ditemukan, membuat direktur militer dibuat kesal dengan Chogang karena membuatnya malu di sana. Namun karena Chogang masih kekeh kalau anaknya menyembunyikan Seri, ayah Junghyo memberitahu kalau anaknya sekarang di perbatasan karena ada mata-mata. Seketika membuat Chogang ngeh kalau Junghyo akan memulangkan Seri. Seketika membuat direktur militer menghajar Chogang karena masih kekeh akan hal itu. Bahkan menangkap Chogang karena telah memainkannya. Mereka pun sampai di perbatasan. Namun sebelum itu mereka pun berbincang-bincang karena Seri tidak bisa lagi berbincang dengan mereka. Kalau Seri meminta mereka untuk jangan sampai terluka, pastikan makan dengan baik, tetap jaga kesehatan dan hidup dengan baik. Sudah pasti momen haru terjadi di sini. Dan di Korea Selatan, ibu Seri dan kakak iparnya yaitu Yejin dan Sanga pergi ke rumah Seri. Tapi karena ada passwordnya, ibu Seri pun ngeh kalau dulu ia ke sana dan passwordnya ulang tahun Seri. Alhasil ibunya yang masuk merindukan Seri karena dulu ketika ia ke sana malah meminta Seri menjual sahamnya demi kakak-kakaknya karena kakaknya sedang terpuruk saat itu. Bahkan menganggap Seri serakah dan tidak pantas mendapatkan segalanya. Bahkan sampai berkata kalau Seri membuat hidupnya menderita. Seketika membuatnya bersalah karena mengatakan itu ke Seri. Sedangkan Yeji ia pun melihat-lihat barang dari Seri dan Sanga ia memfoto dokumen-dokumen agar bisa mengambil alih perusahaan Seri. Hingga di saat ibunya melihat foto-foto Seri mendapatkan banyak sekali penghargaan, ia pun dibuat terkejut karena ada foto dirinya di sana dan Seri yang memfoto ketika ibunya datang ke sana. Balik lagi ke Seri dan Junghyo. Junghyo pun mengantar Seri ke tempat asalnya sembari mereka curhat satu sama lain untuk tidak melupakan satu sama lain. Apalagi Junghyo yang meminta Seri untuk tidak kesepian lagi dan berniat untuk mengakhiri hidupnya lagi walaupun ia tidak berada di sisi Seri. Dan tentara lain mereka pun dibuat kepo apakah Seri dan Junghyo sudah sampai, sehingga Jisoo menjelaskan rute-rute yang mereka lalui untuk sampai ke perbatasan. Diperkirakan waktu yang ditempuh 1-2 jam. Tapi kenapa Junghyo belum balik-balik? Yang ternyata Junghyo sengaja mengulur waktu berupa salah jalan. Padahal Junghyo sangat jago mencari jalan bahkan dalam kegelapan. Sehingga Jisoo paham kalau Junghyo memang sengaja mengulur waktu agar bisa lebih lama bersama dengan Seri. Sampailah mereka di garis perbatasan dan setelah Seri melewati kawah tersebut, maka Seri sudah resmi balik ke Korea Selatan. Awalnya Seri ingin Junghyo mengantarnya sampai sana, tapi Junghyo tidak bisa. Dan ketika Seri berpamitan dan melewati garis perbatasan dengan keadaan menangis, Junghyo langsung melewati garis dan langsung mencipok-cipok Seri. Wow. Anjir. Terlihat ketika Junghyo prepare dan melihat rak bukunya sudah ditata oleh Seri, yang dimana Seri menatanya yang membentuk kata "Aku mencintaimu Junghyo". Alas ya boy. Dan episode 9 pun selesai. Wah, makin menjadi suruh jadi coba. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari K-drama Crash Landing on You episode 7, 8, dan 9. Drakor yang makin parah sini serunya coba. Akhirnya Seri berhasil pulang ke Korea Selatan, tapi hal itu membuat kisah cinta mereka menjadi sulit. Akankah mereka bisa bertemu dan bersama, dan apakah drakor ini happy ending atau tidak? Nanti kita akan tahu di part selanjutnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.